Mari kita bahas ayat Alkitab dari Mazmur pasal 39 ayat 5 yang berbunyi, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Sekali lagi, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Itu dari kitab Mazmur pasal 39 ayat 5. Pada ayat Alkitab tersebut, kita memahami bahwa salah satu misteri yang dihadapi manusia dalam menjalani kehidupannya adalah masalah usia atau umur. Ya, usia ini itu selalu rahasia, dirahasiakan oleh Allah kepada kita, atau ini adalah merupakan hak prerogatif Sang Pencipta kita. Berapa durasi perjalanan hidup kita berziarah di bumi ini, itu adalah merupakan rahasia Allah. Berapa batas usia kita, itu dirahasiakan oleh Tuhan. Tentu dalam hal ini kita bertanya dalam hati, kenapa sih batas umur kita ini, usia kita ini dirahasiakan oleh Tuhan? Ya, dari aspek positifnya barangkali itu dirahasiakan Tuhan kepada kita, umur kita itu, supaya kita itu setiap saat bersiap-siap, selalu standby, selalu siap sedia, siaga kita, berjaga-jaga dalam melakukan kehendak Tuhan atau dalam melakukan firman Tuhan. Barangkali kalau kita ini umur kita itu tidak dirahasiakan oleh Tuhan, artinya kita sudah mengetahui umur kita sampai 50 tahun misalnya. Mungkin pada umur-umur muda kita sampai 40 tahun ya kita melakukan kehendak kita dulu. Nanti pada umur-umur usia terakhir ya kita melakukan kehendak Tuhan lah. Ya. Jadi barangkali ini juga aspek negatifnya bagi diri kita kalau seandainya kita itu tidak dirahasiakan mengenai batas usia kita itu. Jadi Tuhan sudah memahami hal tersebut sehingga kita umur kita itu tidak kita ketahui. Itu merupakan rahasia Allah. Ini juga nas ini ya, kita lebih mengarah untuk menyadari bahwa hakikat diri kita itu adalah fana. Ya, tadi dikatakan di nas Alkitab itu, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Artinya kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah temporer. Ya, kehidupan kita ini adalah fana. Kehidupan kita ini adalah sementara. Jadi karena sementara, marilah kita mempergunakan sisa-sisa usia kita ini untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak kita. Ya. Seterusnya, orang yang paling bijak, Salomo, pernah mengatakan bahwa merupakan kesia-siaan jika hidup kita ini hanya berfokus pada dunia ini saja.
ya, merupakan kesia-siaan jika hidup kita hanya berfokus pada dunia ini saja. Maksudnya bahwa kita hidup di dunia ini jangan hanya memikirkan masalah-masalah dunia, tetapi bagaimana juga memikirkan rohani kita. Bagaimana kita memikirkan kehidupan di akhirat, ya, kita agar pada akhirnya kita nanti memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara, fana, temporer, tetapi ada kehidupan di balik itu lagi adalah kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal inilah yang harus kita kejar dalam hidup kita di dunia ini. Jadi jangan kita hanya berfokus pada memikirkan dunia ini saja, ya, karena dunia ini adalah hanya sementara, ya, hanya sementara, dan di lain itu ada kehidupan yang kekal di akhirat. Itulah Tuhan menghendaki kita supaya kita itu memperoleh mahkota kehidupan atau kehidupan yang kekal di akhirat. Untuk itu kita diberi tuntunan sesuai dengan ayat Alkitab tersebut tadi, bahwa kita itu harus memikirkan hal-hal surgawi. Jangan hanya memikirkan hal-hal duniawi. Karena memikirkan hal-hal surgawi itu adalah merupakan ke arah kehidupan yang kekal. Ya, merupakan kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang fana. Jadi tentu ini mana yang lebih baik untuk kita? Apakah kita mau hanya memperoleh kehidupan sementara di dunia ini, atau kita mau memperoleh kedua-duanya, kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat? Artinya kita harus memikirkan di samping kehidupan duniawi, kita juga lebih memikirkan kehidupan surgawi. Karena itulah yang membawa kita ke arah kehidupan yang kekal. Tentu bagaimana kita supaya memperoleh kehidupan di akhirat, memperoleh kehidupan yang kekal itu, maka kita memikirkan hal-hal surgawi. Apa itu hal-hal surgawi yang kita pikirkan? Yaitu melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan kebajikan, ya, mengasihi sesama kita, dan juga lebih-lebih kita mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan di surga. Selama kita diberikan usia atau menjalani hidup ini, diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan kita, semasih usia kita belum berakhir di dunia ini, maka marilah kita melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang ada di firman Tuhan yang disampaikan kepada kita selaku umat Tuhan. Demikian, terima kasih.